syahadata wal istifadah wal hasya ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo awajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kajian tauhid dan masih membahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat wujud, qidam, baqa. Nah, sekarang kita akan bahas sifat selanjutnya, yaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ammal mukhalafatu lil hawadits. Adapun sifat al mukhalafatu lil hawadits artinya berbeda dengan seluruh yang baru atau makhluk hawadits. Pamaknaha, pengertian mukhalafatul lil hawadits itu adalah annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala laisa tidak ada Allah mumasilan yang menyerupai li syai'in terhadap satu titik pun minal hawadisi dari makhluk. Bil hudusi wala wajimihi tidati wala pisipati wala bi'afali. Sifat selanjutnya yang wajib menurut akal harus dimiliki oleh zat yang diaku Allah itu, yaitu al-mumatsal al-mukhalafatul lil hawadits. Artinya berbeda, bahwa zat Allah itu harus berbeda dengan makhluk. Artinya tidak ada satu titik pun persamaan Allah dengan makhluk, baik zatnya, sifatnya, atau pekerjaannya, produknya. Jadi tidak ada satupun titik persamaan Allah dengan makhluk di dalam segala aspeknya, baik zatnya atau sifatnya atau af'alnya, pekerjaannya. Tidak ada. Falaisa jisman, karena Allah tidak ada titik persamaan di dalam zatnya, maka Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan zat material, bukan jisim. Jisim itu seperti kita, berwujud, ada, terlihat, nampak, bukan zat nampak. Tajassum, jisim itu ya seperti kita, artinya ada, kalau disentuh terasa, kalau dipegang bisa. Jisim namanya, jismun. Kalau di dalam bahasa Sunda ada jisim kuring. Jisim itu ya bahasa Arab, jismun. Jismun itu kalau bahasa Sunda suka disebut jungkreng atau bungkelek.
ngabungkelek itu ya terlihat nah bahasa Indonesia nah ngablegedeg. Jadi karena tidak ada satu titik bersama dengan makhluk, maka Allah itu bukan jisim. Walaisa qa'iman bijismin, dan bukan sesuatu yang nempel di jisim. Ini meja jisim. Coklat, ini warna coklat, sesuatu yang nempel di jisim. Warna kulit ini sesuatu yang nempel di jisim. Warna coklat. Nah, coklat. Nah, sifat Allah itu bukan sifat yang nempel di jisim. Jadi bukan sesuatu yang nempel di jisim. Jadi bukan jisim atau bukan sesuatu yang nempel di jisim. Au muhadiyan lahu, atau bukan sesuatu yang berhadap-hadapan dengan jisim seperti bayangan. Ya, bayangan bukan jisim tapi berhadapan dengan jisim. Jadi kalau wujudnya begitu ya bayangannya begitu. Walaisa, sehingga tidak ada Allah itu fauqa syai'in, di atas sesuatu. Jadi Allah itu di luhur. Wala tahtahu, dan tidak di bawah sesuatu. Wala khalfahu, dan tidak di belakang sesuatu. Wala an yamini, dan tidak di kanan sesuatu. Wala an yasari, dan tidak di kiri sesuatu. Wala yusofu, dan Allah itu tidak tersifati diharokatin dengan bergerak, wala sukunin, dan diam, karena bukan jisim. Jadi Allah itu tidak bisa disifati dengan bergerak, dengan diam. Allah itu tidak di atas, Allah itu bukan di bawah, bukan di atas sesuatu, bukan di bawah sesuatu, bukan di kanan sesuatu atau kiri sesuatu. Walaisa biadin, walaisa bidi ajain, dan Allah itu tidak mempunyai juj. Makhluk kita jisim, aya sirahan, aya leungeunna, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada tubuh, ada perut, ada dada. Nah, Allah itu tidak terdiri, tidak tersusun dari juj. Laisa kamitslihi syai'un. Falaisa lahu yadun, maka Allah itu tidak punya tangan. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi Allah apa yadun, tangan. Wala ainun, dan mata. Wala udunun, dan telinga. Wala ghairu dalika, dan tidak ada selain itu. Mimma huwa min samatil hudusi, dari tanda-tanda makhluk. Sehingga Allah itu tidak ada mata bagi Allah, tidak ada telinga bagi Allah. Allah melihat bukan dengan mata. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah berbicara bukan dengan mulut, tapi bidatihi, dengan dat Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, pendeknya begini. Apa yang ada di makhluk pasti tidak ada di Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Apa yang ada di makhluk, baik datnya, sifatnya atau apanya, maka pasti tidak ada di Allah. Kalau makhluk datnya, fisiknya, wujudnya, ada kepalanya, ada telinganya, ada matanya, ada kakinya, ada ekornya. Kalau binatang, Allah pasti tidak demikian. Sifatnya, kalau makhluk sedih, bahagia, kecewa, marah, nah Allah pasti tidak demikian. Sakit, lapar, ngantuk, makhluk itu, nah Allah pasti tidak demikian. Pokoknya apa yang ada di makhluk pasti tidak ada di Allah. Mukhalafatul lil hawadis. Kalau makhluk suka lapar, Allah mah pasti mau lapar.
Kalau makhluk suka ngantuk, Allah mah pasti mau ngantuk. Kalau makhluk tidur, Allah mah pasti mau tidur. Kalau makhluk bergerak, Allah pasti tidak bergerak. Kalau makhluk diam, Allah pasti tidak diam. Ya kan, makhluk itu bergerak atau diam. Hanya dua pilihannya di makhluk mah. Lamun kecicing, bergerak, harokat. Wama waroda, adapun kalau ada teks-teks agama, waroda yang datang min dalika, dari deskripsi-deskripsi tersebut, misalkan kalau ada hadis yang mengatakan tangan Allah, mengatakan mata Allah, dan mengatakan telinga Allah, fil kitabi, baik itu dalam Quran wa sunnati ataupun sunat, pamasrupun andahiri, maka kata-kata tersebut harus dipalingkan dari makna dohirnya, dari makna aslinya. Artinya kalau ada tangan Allah, yadullah umpamanya, fi aidin nas umpamanya, tangan Allah ada di tangan-tangan manusia. Nah, kita harus ditekankan bahwa kata tangan dinisbatkan bagi Allah itu bukan makna sesungguhnya, tetapi makna kiasan. Jadi harus dibelokkan makna dari makna asli ke makna kiasan. Makna kiasan. Mata Allah, ainullah umpamanya. Mata Allah sama. Tidak boleh ditekankan, tidak boleh dimaknai, tidak boleh diyakini itu makna sesungguhnya. Itu berarti makna kiasan, majazi. Bukan makna sesungguhnya. Walaysa ilmuhu, dan tidak ada apa ilmunya Allah Ta'ala muktasiban. Ilmunya Allah itu tidak dicari. Andalilin, dari dalil, aw nasyan, atau yang timbul andaruratin, dari keotomatisan. Pengetahuan Allah itu bukan hasil belajar, atau pengetahuan Allah itu bukan hasil keotomatisan indera. Kalau kita kan pengetahuan itu ada yang dihasilkan lewat pemikiran, belajar, dipelajari, dipikirkan, atau ada yang dihasilkan lewat indera, keotomatisan, doruri. Kurang hidung kita mencium ini bau busuk, ini wangi, tahu. Nah, pengetahuan itu kan otomatis tanpa perlu dipikir. Oh, ini manis, ini asin, itu keotomatisan, doruri, langsung. Atau yang harus dipikirkan, pengetahuan yang harus melalui penelaahan, pemikiran. Nah, ilmu Allah itu tidak keduanya, tidak demikian. Walaisat, dan tidak ada apa kudratu, kekuasaannya Allah itu muhtajatan ila alatin, membutuhkan terhadap alat, au muawanatin, atau membutuhkan terhadap penolong. Demikian pula kekuasaannya Allah itu tidak butuh media perantara, tidak butuh alat, tidak butuh bantuan. Kekuasaannya Allah itu. Nah, beda dengan manusia, makhluk itu sekuasa-kuasanya makhluk, semampu-mampunya makhluk, membutuhkan media untuk mengimplementasikan kekuasaan itu. Contoh, ketika kita kuasa mulut, kuasa mengunyah, pasti butuh tangan untuk menyampaikan nasi ke dalam mulut supaya dikunyah. Kekuasaan. Jadi kemampuan Allah itu tidak butuh terhadap apapun. Ila alatin, walaysat irodatu, dan tidak ada apa irodatu, kehendaknya Allah itu
li gordin, karena ada tujuan, minal agradi, dari tujuan. Begitu pula kehendaknya Allah itu tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan tujuan, tidak membutuhkan elat, tidak membutuhkan tujuan. Sehingga naonnya tujuan anak Allah nah tebu. Jadi kalau dipandang dari sisi Allah itu, iradah Allah itu ya suka-suka Allah. Kalau dipandang dari sisi Allah, jadi tidak butuh alasan, tidak butuh tujuan. Tidak butuh Allah nyen makhluk aya tujuan anak. Naonnya maksudna tak butuh maksud Allah, tidak butuh. Kata naon maksudna cenah Allah jeung Allah nyen kok bikin nyamuk kernaon coba urang kan coba Allah kernaon bikin nyamuk bikin. Nah Allah itu tidak butuh, tidak perlu tujuan, tidak butuh maksud, tidak butuh. Jadi kalau kehendak Allah begitu ya begitu, kehendak Allah begitu ya begitu. Walaysat hayatuhu biruhin, dan tidak hidupnya Allah itu biruhin karena ruh. Nah kalau kita hidupnya itu dengan ruh, Allah itu bukan dengan ruh. Walaysat sam'uhu wa basaruhu wa kalamuhu, dan tidak juga penglihatannya, pendengarannya Allah, wa basaruhu, dan penglihatannya Allah, wa kalamuhu, dan ucapannya Allah, mujarihatan, aw muqabalatan lil mubasyirati. Jadi penglihatannya Allah itu tidak terkungkung, pendengarannya Allah itu tidak terbatas, tidak dibatasi, nanti tidak bisa disifat sama dan basar. Walaysa kalamuhu bisautin wala harfin aridin lisauti, dan tidak ada firman-firman dauhan-dauhan Allah itu, kalam Allah itu bisautin. Jadi kalam Allah itu tidak ada suara, wala harfin, dan tidak ada hurufnya, aridin, yang datang, yang menimbulkan suara. Jadi kalam Allah itu tidak tersusun dari huruf, tidak tersusun dari kalam, dari kata-kata, tidak. Jadi perkataan Allah itu, sabda Allah itu, firman Allah itu tidak tersusun dari huruf-huruf, tidak ada suaranya. Kalau kita ngomong ayat sorana, suara itu dihasilkan dari ketika menyusun huruf-huruf, kemudian timbul jadi kata. Jaidun, qaimun, lapar, ngantuk. Kita ngomong begitu, ada suaranya. Suara itu kumpulan dari huruf-huruf yang dirangkai. Lapar, LAPAR, jadi kata. Kemudian dina kata nikah jadi satu kalimat. Ingin makan, aku ingin makan, tuh jadi kalimat. Ada katana, ya hurufna, ada suarana ketika diucapkan, ayat tulisana ketika dituliskan. Nah kalam Allah itu tidak begitu. Nah kemudian bertanya kita, wah kata siapa ya? Ta Quran pan kalam Allah. Ini hurufna ayat, lamun dibaca ayat sorana. Baik, sekarang kita dengarkan lantunan kalam-kalam ilahi. Kan kalam ilahi nyebut nage kana Quran teh. Eta aya sorana. Oh bahkan ngeunaheun sorana teh. Lamun dikukori mah. Dengan berbagai macam langgamnya. Eta ada. Ini bagaimana? Katanya tidak ada suaranya. Gini.
Nah, urang we kieu, saya sering ini contohkan. Kita coba ngomong dalam hati. Kita teh api atau es atau apa, suaranya tidak ada, hurufnya tidak ada, katanya tidak ada, nggak ada apa-apanya. Tapi orang ngerti, tapi orang refleks ngerti. Ketika apa yang ada di dalam hati itu ditarik karena mulut, diucapkan api, hurufna aya, suaranya. Nah begitupun kalam Allah. Ketika kalam Allah itu diturunkan kepada manusia melalui malaikat Jibril, jadi aya hurufna, jadi aya katana, dan sudah otomatis terbahasakan dengan bahasa manusia, bahasa makhluk. Jadi yang dimaksud kalam Allah di sini adalah madlul, kandungan yang dikandung di dalam dalil Al-Quran. Jadi Al-Quran itu seakan-akan dalil. Jadi Quran itu seperti ucapan lisan, seperti ucapan lisan, api, air. Sedangkan kalam Allah yang hakiki, kalam ma'nawinya, kalam ma'aninya adalah seperti kalam yang ada dalam hati kita. Gak ada suaranya, gak ada lafadznya, gak ada hurufnya. Tapi makanya apa yang diucapkan oleh lisan itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Naon diucapkan ku mulut orang itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Itulah kalam Allah. Nah sehingga perlu dipahami ketika Nabi Musa dipanggil Allah, ketika Nabi Musa takallum teh ngobrol. Wa kallamallahu Musa taklima, wa kallama, dan berbicara siapa Allah Musa kepada Nabi Musa takliman, dengan berbicara yang sesungguh-sungguhnya. Nah maksudnya berbicara sih itu tong dibayangkan kos urang ngobrol kieu. Entong dibayang. Gimana maksudnya ketika Allah menyuruh Nabi Musa ke Gunung Tursina, maka Allah membuka hijab antara Nabi Musa sehingga Nabi Musa bisa memahami kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin wala murakkabi, bisa memahami kalam Allah yang tidak ada hurufnya, tidak ada katanya, tidak ada suaranya, seperti memahami hati kita terhadap apa yang dikatakan oleh hati kita. Jadi dibuka hijabnya, jadi jawab paham we Nabi Musa teh. Jadi jangan sampai dibayangkan bahwa ada suara terdengar oleh Nabi Musa. Ya hei Musa. Nah, tidak begitu, tidak. Sehingga kalau kita nanti lagi dikir, lagi eta ada, hei saya ini Allah. Nah, aya nu ngomong gitu pasti lain Allah. Kalau ada yang begitu, kita lagi dikir, lagi wirid, datang saya ini Allah, datang kepadamu untuk memenuhi segala kebutuhan. Silahkan sebutkan 3 permintaan. Eta mah bukan Allah tapi jin Aladin. Gak mungkin Allah, mustahil. Soalnya Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un. Wadidu dan adapun lawannya sifat mukhalafatul lil hawadisi itu adalah mumatsalatuhu lil hawad, mumatsalatuhu li syai'in minha. Mumatsalatuhu menyerupainya Allah li syai'in terhadap sesuatu minha dari hawadis. Fi syai'in di dalam satu titik mimma dzukira.
Adapun lawannya sifat mukhalafatul hawadis itu adalah mumasalatuhu lil hawadis. Ini yang mustahilnya. Mustahil Allah itu sama. Ada titik mustahil bagi Allah itu ada titik persamaan dengan makhluk. Mustahil. Sehingga kalau orang nyipta kemudian seakan-akan di depan itu ada sosok. Kemudian sosok itu ku orang dianggap Allah, pasti bukan. Karena Allah itu tidak sosok. Tadi laisa bijismin. Allah itu tidak tajassum. Kayak sosok di depan kita. Bukan, pasti bukan Allah. Wadalilu alaiha, wadalil yang adapun yang menjadi petunjuk, adapun yang menjadi dalil alaiha terhadap wajibnya Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadis aklan menurut akal, dalil akalnya apa? Lau masalah, apabila Allah menyerupai syai'an terhadap sesuatu minal hawadis dari makhluk, bidatihi baik itu di dalam datnya, atau sifati atau dalam sifat-sifatnya, atau bi'amali atau di dalam pekerjaannya, lakana pasti ada Allah itu hadisan makhluk. Kalau Allah menyerupai makhluk ya makhluk. Wahwa adanya Allah itu makhluk batilun, batal, mustahil. Wanaklan adapun dalil naklinya banyak. Di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada kamitslihi yang menyerupai Allah apa syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai. Kufuwan itu tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai. Jadi Allah tidak bisa ditamsil, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa disepertikan. Ya karena tidak ada sepertinya. Tidak ada. Tidak ada sepertinya. Tidak bisa dikatakan seperti apa, bagaimana, siga kumaha. Lain dari Allah siga kumaha. Nah tidak bisa disigakan karena tidak ada tamsilnya, tidak ada bandingannya. Yang bisa diumpamakan itu, disepertikan itu ya yang ada. Tapi walaupun kadang-kadang kita menafsirkan, mengumpamakan kepada sesuatu yang tidak ada. Siapa masih gak juri gue hirup teh. Pas nges apa we juri gue kumaha. Coba. Nah itu pengsigaan, pengumpamaan terhadap sesuatu yang keliru sebetulnya. Jadi ngumpamakeun mah kudu sesuatu anu aya umpamana. Kos muning, aya muning nah jadi kos muning nyaho muning kos kitu, lamun kos juri kos mah juri. Kos juri siga juri. Lamun pun siga ucing, aya ucingna. Ya Pak. Berarti aya nu mirip jeung ucing. Nah, jadi intinya begitu. Sehingga jangan sekali-kali dibayangkan atau tapi yang lebih selamat itu yang geus tong dibayangkeun we. Pokoknya mah jadi pengetahuan kita itu, jadi keyakinan kita Allah mah beda we jeung makhluk. Kalau kita mengamati makhluk apapun bentuknya, mau bernyawa ataupun tidak bernyawa makhluk itu, nah pasti beda Allah itu dengan semua itu. Kalau lihat matahari gede berarti Allah, makhluk. Nah, berarti Allah tidak seperti matahari. Kalau kita melihat bulan, makhluk kos gitu, berarti Allah itu tidak seperti bulan. Kalau kita melihat binatang-binatang, berarti Allah itu tidak seperti salah satu dari binatang itu. Kalau kita melihat manusia, ya berarti Allah itu tidak ada. Berarti tidak ada satupun titik persamaan Allah dengan makhluk. Satu titik persamaan di dalam di dalam seluruh aspeknya, di dalam seluruh seginya.
dalam seluruh aspek sifatnya, perbuatannya, datnya. Cenah etapan Allah ke sifatna Rahman, Maha Pengasih, Rahim penyayang. Kan manusia ge aya Rahman, Rahim, Pengasih, Penyayang. Pan Allah teh sifatna Qudrat, manusia ge aya Qudrat, berkuasa. Kita kalau bertanya begini, artinya laisa kasifatihi, tidak ada sifat yang seperti sifat Allah. Contoh sifat Rahman, Allah pengasih penyayang. Kita terjemahkan begitu saja dulu. Nah, gampang kahar. Sanyaah-nyaahna jelema pasti aya batesna. Sabager-bagerna jelema aya. Sakali dipenta mere. 2 kali mere kene. 3 kali mungkin mere tapi rada kesel. 4 kali sia teh barang menta wae ka aing teh usaha atuh. Kali 5 kali mah diketrok pantona ge teh daek muka. Jelema tah sabager-bagerna jelema. Sabager-bager. Jeung urang mah nyaah teh pilih-pilih. Ka ieu mah mere nyaah, ka ditu mah ngewa. Ta Allah mah teu. Allah mah nyaah sifat Rahman Allah mah mengkaper sifat Rahman Allah mah dinikmati oleh semua makhluknya, baik itu yang beriman kepada Allah atau tidak beriman, baik itu manusia atau bukan manusia, baik itu makhluk hidup atau yang tidak hidup. Sifat Rahman Allah itu menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Kakapir Rahman Allah, buktina dibere dahar, dibere nyawa, buktina diberi hidup, diberi kesenangan di dunia. Bukti Rahman Allah kakap. Coba bayangkan lah Tuhanna bukan Allah yang tidak memiliki sifat Rahman. Sakali we henteu nurut takol, berangan gitu. Mah teu dibere. Itu tidak begitu. Tidak pilih kasih Allah itu. Siapapun Allah beri, siapapun Allah kasih. Allah membikin surga, siapapun dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Tinggal daek ejeun henteuna. Tidak dibatasi surga itu untuk ini, tidak, siapapun silahkan. Bahkan kapling untuk Abu Jahal pun ku Allah dipanggilkeun. Kapling untuk Abu Lahab pun ku Allah disiapkan. Di si Abu Jahal hayang ka surga silakan. Abu Lahab hayang ka surga silakan. Geus aya kaplingna, kapling Abu Jahal, kapling Abu Lahab geus aya. Sifat Rahman Allah. Hanya Abu Jahal nak mungeun bung nempatan. Karena syaratna asup ka surga boleh, syaratna ieu ya. Siapapun. Tah syaratna ya hiji kudu iman. Iman. Tiketna eta. Asa boga tiket, siapapun yang memiliki tiket ya dipersilakan. Ana tiketna iman. Tah alhamdulillah makanya patut disyukuri kita itu. Ka urang mah geus boga tiket mah iman. Percaya ka Gusti Allah, tiketna. Sehingga urang mah geus pasti asup ka surgana teh urang. Selamat tiket eta henteu leungit. Ngan kadewe leungit di jalan, tiketna diasupkeun dina saku, naik motor tarik teuing hiber. Pas di lawang pantau di Kaji Karsis, malaikat teh mana tiketna? Eueuh. Teu bisa asup. Karena awas imana jatuh di jalan, awas. Kudu kabawa nepi ka maot iman. Eta tiket urang.
Sedurhaka apapun kita, semales apapun kita beribadah, asa tiket eta kabawa, tiket kabawa pasti asup masuk surga. Sifat Rahman Allah. Abu Jahal ge lamun mawa tiket iman asup bisa asup. Man ku sabab teu meuli tiketnya mau bisa asup. Urang dek nonton bola kan kudu make tiket. Kita mau masuk ke stadion nonton bola Persib, nu eleh wae teh geuningan. Nonton capek-capek stadion wah ka Jalak Harupat eleh Persib teh. Akan teu mawa tiket mah teu bisa. Bawa tiket. Ini tiket utama. Jadi bentuk sifat Rahman Allah itu, ya Allah membikin surga dan dipersilahkan untuk siapapun. Tidak pilih kasih sok saha. Dengan catatan boga tiket. Jeung tiket lagi yang tidak dipelitkan ku Allah, tidak dipersilakan semuanya juga untuk mengambil tiket itu, tinggal nyokot teu kudu meuli cek tiket naon tiket tapi ngasah ada gratis teu kudu mayar. Untuk kudu sugan urang kudu nyogok ka Gusti Allah henteu, silahkan. Kita bukti Rahman. Artinya tidak ada sifat makhluk yang menyerupai sedikit pun dengan sifatnya Allah. Manusia boga sifat ilmu, Allah boga sifat ilmu. Ilmuna Allah mah tadi laisa bikasabi, ilmuna Allah mah lain kasab, atau laisa bidorurian, Allah ilmuna Allah mah lain karena indra. Sehingga Allah tahu, Allah itu bisa melihat warna, dan Allah juga bisa melihat suara. Allah itu bisa mendengar suara dan bisa mendengar warna. Artinya pengetahuan Allah itu tidak tersekat, tidak terbatas, karena dengan satu ilmu bidatihi. Kan orang mah beda, orang malam nyaho kana ambe, nyaho kana abau-bauan, kana ambe-ambean, tahunya kita kepada ambe-ambean hanya dengan pengetahuan, dengan butuh alat, naon hidup. Ya sengit, ditanyakan ka mata mah nyaho. Kita tahu terhadap suara, merdu, tidak merdu, ini suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, suara anak kecil, suara anak dewasa, suara perempuan, suara laki-laki. Yang mampu mendeteksi, membedakan itu semua, ya alat pendengaran kita, telinga. Kalau diasongkeun ka mata akan menyerah, tidak tahu suara seperti apa. Siga kumaha coba suara bentukna, tanyakeun ka mata. Pahit, asin, manis, pedas, itu hanya bisa diketahui oleh pengecap lidah. Diasongkeun makana ceuli manyaheun. Telinga itu tidak tahu manis pahit. Kita datang ke dokter, dok, aduh Pak Dokter, duh tolong saya ini udah seminggu ini nih telinga saya. Kenapa ini agak budak ini telinga saya? Kenapa? Gak tahu nih. Pariksa ke dokter. Dipariksa teh wah kotoran kuping, tai ceuli. Kotoran kuping.
Tai kuping naon bahasa Indonesiana tai kuping naon tai ceuli teh. Kotoran telinga itu kotoran telinga udah penuh. Cenah katanya cek anu pernah ngasaan tai ceuli teh payet cenah. Coba gitu kita asaan lentak cenah cek anu pernah ngasaan tai ceuli teh payet cenah. Tapi kan ceuli mah teu pernah hare-hare we sugan ceuli aya ngomong ih aing pait teh ceuli eueuh henteu. Coba korek-korek asongkeun we ka. Kemampuan telinga hanya mampu mengetahui suara. Nah, ilmunya Allah itu tidak begitu. Allah itu melihat suara, melihat rupa, melihat bau, melihat rasa. Pendengarannya Allah itu mendengar suara, mendengar rupa, mendengar rasa. Karena bukan dengan telinga, tapi semuanya mendengar bidatihi, melihat bidatihi, merasa bidatihi. Allah tahu rupanya manis, Allah tahu rupanya pahit, Allah tahu rupanya asam. Bukan dengan lidah, karena itu bukan di lidah. Sehingga tidak sama, tidak ada satu posisi kemiripannya. Ya hanya namanya saja. Ilmu manusia punya sifat ilmu, Allah juga ilmu, tapi sifat ilmu Allah tidak sama. Tidak ada satu titik persamaan ilmu Allah dengan ilmunya makhluk. Tidak ada. Pengetahuan itu dibagi dua. Ada yang disebut daruriyun, ada nadoriyun di dalam pembagian pengetahuan. Daruriyun itu pengetahuan yang tanpa butuh pemikiran. Tadi seperti mata mampu melihat, pengetahuan mata teu kudu mikir. Refleks mata manyaho eta kotak, buleun, segitiga, beureum, koneng, hejo, bodas, mata. Teu kudu dipikir kieu. Ari eta teh tidak segitiga. Lamun tidak segitiga, kemungkinan anak kotak. Nah, henteu kudu mikir kitu. Henteu kudu nyeun analisis, henteu, langsung eret. Eta daruri. Seperti orang keur ngariung lagi gini ngumpul. Tiba-tiba tahu tetangga di sini berhenti anu ngagoreng peda naon. Aduh, ka dieu teh. Karena irung teh. Urang kan langsung, saha aya nu ngagoreng peda ya. Refleks nyaho, henteu kudu dipikir. Ari bau model kieu eta teh as peda. Ya kitu henteu, refleks we nyaho, henteu kudu aya proses mikir. Eta daruri. Ngaran. Otomatis. Ada pengetahuan itu yang naduri. Naduri itu butuh analisis, penelaahan. Naduri. Alam itu dari bumi terbawah sampai langit teratas berubah, bergerak, berubah dari kecil menjadi besar, dari ada menjadi tidak ada, itu berubah disebutnya. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, dari kecil tumbuh menjadi besar. Nah, itu berubah. Setiap yang berubah itu baru. Setiap yang baru pasti ada yang membikin. Jadi alam itu ada yang membikin. Nah, itu kan kita analisa bahwa alam itu yang membikin. Nah, kan nadori begitu disebut. Jadi pengetahuan anu butuh proses analisa pikiran. Nah, ilmunya Allah itu tidak begitu. Bukan nadori, bukan daruri. Allah. Jadi ente kudu mikir Allah. Nah, panca indera itu disebut alat untuk mengetahui. Jadi alat pengetahuan. Jadi alat pengetahuan, media, alat pengetahuan. Nah, kayak maklumat, objek pengetahuan mata, objek tidak sama, objek pengetahuan maklumat.
Wa amma qiyamuhu binafsihi, satu itu. Satu lagi aja. Wa amma qiyamuhu binafsihi, adapun sifat qiyamuhu binafsihi, artinya qiyamuhu eksisnya Allah binafsihi dengan datnya. Pamanahu, maka mananya annahu, bahwa sesungguhnya Allah la yaftakiru ila mahalli. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ayadatin, yaitu dat yakumu biha, tidak membutuhkan tempat Allah untuk ada, untuk eksis. Wala murajjihi, dan Allah itu tidak butuh terhadap yang menjadikan. Yurajjihu wujuduhu, yang memilih ada terhadap, yang memilih untuk memilihnya untuk ada. Ala adamihi, daripada tidak ada, masalah. Nah, sifat yang berikutnya ini masih berkata qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak membutuhkan, Allah itu eksis dengan mandiri, dengan datnya. Sehingga Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh tempat untuk berpijak, untuk ada. Sehingga Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di atas, tidak duduk, tidak berdiri. Allah itu tidak butuh ruang dan dimensi. Kalau kita kan butuh ruang, untuk ada itu butuh ruang. Kita bisa terlihat ada ini, bisa orang terlihat ini karena ada ruang kosong. Nanti dicetak. Nah kemudian umpamanya 3 dimensi. Nah itu disebut. Nah Allah itu tidak butuh. Jadi kita itu terlihat ada itu karena ada ruang hampa, kosong. Ruang hampa. Andai kata ruang hampa itu tidak ada, ya orang mau angkat tempok. Tidak ada, kita itu tidak ada. Ini kan, ini ruangan ini, semesta ini semuanya kan berisi udara, macam-macam unsurnya, ada oksigen, ada hidrogen, macam-macam unsurnya. Kalau dianalisa. Nah begitu kita berdiri, nah ayah ruang hampa untuk menempati, untuk kita tempati. Andai kata semuanya diisi oleh udara itu, ya orang tidak ada tempat bagi kita. Nah ini uniknya semesta ini begitu. Jadi udara itu diciptakan seperti gas. Ketika ada benda itu, ya maka akan tersingkir, mewujud ruang hampa untuk menjadi tempat benda itu. Tadi andai kata dibekukan, udara ini dibekukan jadi es, beku. Nah maka kan bakal tercetak, jadi kosong. Bekas tubuh kita pasti akan kosong, jadi cetakan. Disebut ruang hampa itu tempat. Nah Allah itu tidak begitu. Dia tidak butuh tempat untuk eksis, untuk ada. Sehingga Allah itu tidak butuh tempat duduk, tidak butuh tempat tidur. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsi, eksis dengan datnya. Tidak butuh apapun. Tidak butuh terhadap yang mengadakan untuk ada. Tidak butuh terhadap yang mengadakan untuk ada. Tidak butuh, kalau di sini bahasa tidak butuh terhadap murajjih. Murajjih itu sesuatu sosok yang memilih